sibuk untuk persiapan pasutri pranikah melalui KPPK hari ini dan sampai besok kami akan secara lebih serius lagi untuk pendampingan keluarga-keluarga. Kenapa kita semua diundang ke tempat ini? Karena kita merayakan secara khusus pertemuan keluarga sedunia yang ke-10. Sebelum kita memulai rekolek satu lagu tahun keluarga, keluarga jalan bahagia pada bulan bersinar, kau cahaya, kau harap dan hartamu yang sejati. Saat ini saya berada di Aula Puspita Evata Ruteng dalam rangka kegiatan pendampingan keluarga usia perkawinan 1-5 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 23 dan 24 Juni 2022. Kegiatan ini dilaksanakan karena hasil survei dari Pusat Pastoral Kuskupan Ruteng menunjukkan bahwa pendampingan pasutri usia 1-5 tahun atau pendampingan pasutri pasca nikah di Kuskupan Ruteng ini prosentasinya rendah. Karena itulah kita mengadakan kegiatan ini untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga pasutri usia perkawinan 1-5 tahun. Kegiatan ini juga bertepatan dengan penutupan tahun Amoris Laetitia di Roma sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 26 Juni 2022 dan dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus sendiri. Kita berharap bahwa setelah mengikuti kegiatan pendampingan ini, pasutri ini menjadi pasutri yang baik, yang berhasil dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka, dan juga bisa menjadi keluarga Katolik yang baik, keluarga Katolik yang sejahtera lahir dan batin, keluarga Katolik yang mengenal Tuhan, dan juga keluarga Katolik yang beriman tangguh. Perkenalkan, nama saya Sony. Saya basic keilmuan saya itu psikologi. Nah, pada hari ini saya membawakan materi dengan tema besarnya itu psikologi keluarga. Tapi saat ini saya mengambil judul pernikahan itu adalah tantangan dan peluang untuk tumbuh bersama. Nah, pada saat ini sebenarnya saya sedang memfasilitasi keluarga-keluarga dengan usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Nah, saya membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk mereka tahu kira-kira apa saja potensi dan kelemahan dalam kehidupan keluarga mereka. Lalu mereka akan mencari strateginya bagaimana menggunakan kekuatan dan kelemahan mereka untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di sekitar mereka. Nah, pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini, saya temukan mereka berproses dengan baik, mereka sangat menikmati itu, dan di akhir tadi ada beberapa orang yang sharing dengan saya kalau ternyata mereka pada hari ini akhirnya mereka baru temukan ternyata keluarga mereka itu memiliki begitu banyak buah-buah manis yang mereka bisa kembangkan ke depan sehingga kehidupan keluarganya menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih bahagia lagi.
Saya sebagai fasilitator pada kegiatan ini, saya sedang mengajak mereka untuk menyelami dirinya, menyelami diri pasangannya, lalu mereka akan menyusun bersama kira-kira kelebihan dan kelemahan apa yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka bisa manfaatkan itu untuk menjawab semua situasi eksternal yang tidak bisa mereka ubah gitu. Jadi hari ini mereka benar-benar berproses dengan dirinya, berproses dengan pasangannya gitu. Kemudian sebenarnya saya mengajak mereka itu bukan tanpa alasan sebenarnya. Nah, berdasarkan beberapa literatur yang saya pelajari, ternyata memang kehidupan keluarga yang bertahan atau kehidupan keluarga yang punya tujuan itu sebenarnya keluarga-keluarga yang memiliki kemampuan untuk merefleksikan diri dan bisa sangat terbuka dengan pasangannya. Maka saya menyimpulkan bahwa kehidupan keluarga yang paling inti itu adalah bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik. Bagaimana pola komunikasi dalam keluarganya itu benar-benar dijaga. Nah, teknik yang saya gunakan hari ini itu adalah salah satu bentuk teknik untuk mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Ya mungkin ketika mereka bicara, mereka sehari-hari, mungkin agak sulit untuk mengungkapkan itu gitu. Tapi dengan menuangkan itu dalam kertas atau di dalam sebuah plano, sebuah lembar kerja, maka itu akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukan kira-kira seperti apa gambaran diri mereka, seperti apa gambaran diri pasangan mereka, seperti itu. Kemudian dalam gereja Katolik, ya kita selalu dibilang bahwa berkeluarga berarti kita harus beranak cucu gitu ya, harus punya sebaiknya memiliki anak gitu. Nah, latihan-latihan ini juga akan berguna dalam pola pengasuhan anak. Nah, ketika kita misalnya memahami kelebihan, kelemahan pasangan kita masing-masing, maka dengan sendirinya kita bisa mengatur diri kita dalam proses mendampingi dan membimbing anak kita. Pada saat ini, kegiatan fasilitasi yang saya lakukan yaitu semuanya itu berbasis pada peserta itu sendiri. Jadi dalam hal ini materi yang saya bawakan itu tidak serta-merta semuanya itu dari saya, lalu komunikasinya itu satu arah. Nah, jadi saya mengajak mereka untuk mengeksplorasi lebih banyak, kemudian mereka menemukan masalahnya sendiri, kemudian mereka melihat kira-kira ada apa yang berkembang di luar sana, lalu mereka diajak untuk menemukan strategi-strategi yang tepat untuk menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam dirinya, sehingga mereka bisa menjawab tantangan dan bisa menangkap peluang-peluang apa yang berada di luar sana. Begitu. Jadi kalau boleh saya katakan, saya sedang mengajak mereka untuk konseling gitu sebenarnya. Konseling dengan teman-temannya, atau kalau di dunia psikologi menyebutnya sebagai peer counseling, karena mereka tadi berproses dalam kelompoknya gitu. Jadi seperti itu proses hari ini, sehingga mereka itu bisa menemukan sendiri masalahnya. Mereka juga akan diajak untuk selalu berpikir bagaimana strategi memecahkan masalahnya. Ya. Kemudian setelah ini, yang saya harapkan keluarga-keluarga ini yang terlibat di sini, sepulang dari sini mereka harus bisa berkomitmen, kemudian konsisten dalam melakukan ini, lalu persisten. Biasanya banyak tantangan, tapi kalau kita teguh dengan pendirian kita kuat menghadapi semua itu, saya yakin kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkualitas. Untuk meminimalisir tantangan, contohnya misalnya tantangan atau perubahan zaman ini, Strategi yang berikut membiasakan hidup tenang, dan yang kedua menyadari kekurangan dan kelebihan pasangan. Strategi yang terakhir berdoa, kedua menulis, ketiga saling mengerti satu sama lain. Dan strategi yang terakhir mendiskusikan
semua di sini untuk memetakan, merefleksikan diri. Kira-kira kita itu sebenarnya punya kekuatan apa, punya kelemahan apa dalam keluarga. Lalu kita coba lihat keluar. Ada peluang apa di luar yang bisa kita manfaatkan? Ada tantangan apa yang perlu kita hindarkan? Itu sangat penting untuk keutuhan rumah tangga kita. Tadi sangat menarik sharing dari kelompok di sana. Ya. Kenapa? Ya, salah satu strategi mereka meminimalisir kelemahan untuk terhindar dari ancaman doa. Ya, memang sih ya, pertahanan terakhir ketika Ramawi sudah tidak mampu lagi, ya satu-satunya cara adalah dengan berlutut dan berdoa. Kalau orang filsafat bilang apa? Butuh satu lompatan saja, percaya Tuhan pasti akan bantu. Dan terakhir, saya di mana-mana selalu bilang untuk semua keluarga, jangan pernah lekatkan keinginan pada kebutuhan. Jangan pernah lekatkan keinginan pada kebutuhan. Materi lain yang disampaikan dalam pendampingan keluarga usia perkawinan 1-5 tahun ini adalah perkawinan sebagai sebuah perbuatan hukum yang dibawakan oleh Romo Martin Jenarut SHMH, Ketua Komisi GPIC Kuskupan Ruteng. Beliau menyoroti legalitas perkawinan dan konsekuensi hukum dari tindakan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran istri dan anak, serta kekerasan terhadap anak. Sekarang saya mau tunjukkan dampak atau akibat hukum dari perkawinan sebagai sebuah perbuatan. Yang pertama, legitimasi pengakuan bahwa mereka adalah suami istri yang sah. Itu kalau perkawinan itu sudah dicatatkan di kantor catatan sipil. Ya, itu legitimasi. Ya, saya dari Komisi Keluarga menjawab persoalan keluarganya. Ya. Yang pertama, kita mesti hayati betul-betul ya para suami istri apa yang disampaikan oleh Yesus itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan proses sampai orang menikah itu sudah melalui proses pacaran, ya, masuk minta, kursus persiapan perkawinan, penyelidikan kanonik, yang semuanya ketika ditanya pada waktu itu oke-oke saja, semuanya baik. Itu berarti bahwa apa yang datang kemudian seperti perjudian itu adalah bagian yang bukan esensi dari perkawinan itu. Ya. Suatu pelanggaran, ya, suatu dosa, satu kekurangan dari kebaikan. Itu bahasa filsafat itu. Kekurangan dari kebaikan. Ya. Dan karena itu, keluarga suami istri harus mengatasi persoalan itu. Tadi malam ada sharing yang menarik dari Pak Sutri Valens dan Rini, ya, dari Marriage Encounter, ya. Ibu Rini mengatakan bahwa dalam kehidupan perkawinan dan keluarga yang sudah diresmikan secara Katolik itu ada prinsip tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perkawinan berarti pengorbanan. Ya, sacrifice. Jangan lupa itu. Dan untuk mencapai kekudusan dan kesucian hidup perlu sacrifice. Ya, pengorbanan. Ya, entah dari pihak istri, entah dari pihak suami. Ya. Santo Paulus mengatakan begini, apakah kamu mau terima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau terima yang tidak baik? Kalau kamu mau terima yang baik, mau juga terima yang tidak baik. Dalam arti begini,
kalau ada hal-hal semacam itu, berusaha untuk mengatasinya. Makanya kan dari kemarin sampai hari ini kita bicara tentang komunikasi. Itu penting sekali komunikasi suami istri. Ya, dan di atas segala-galanya jangan lupa untuk berdoa. Ya, istri berdoa untuk suaminya, suami berdoa untuk istrinya. Ya, orang tua berdoa untuk anaknya. Bila perlu kalau ada suami seperti itu, emere metoko dia becar lepai berkah. Kulo si cindan, kulo mora cindan atau namanya begini itu, remesa ini itu. Ya, siram kalau dia lagi tidur, benar ini. Saya punya pengalaman bagaimana ibu yang setia berdoa, ya, menumpangkan tangan kepada suaminya ketika tidur. Sebab kalau dia lagi berjaga sebentar, dia bilang begini, apa lagi ini? Kau buat apa lagi ini? Jangan-jangan ini dari dukun. Tapi lagi dia tidur, percik dengan air berkat. Tumpangkan tangan di dahinya, jangan sentuh ya. Nanti dia bangun. Ya, tumpangkan tangan bilang, saya memaafkan engkau apa yang kau lakukan terhadapku, dan melalui tumpangan tangan ini saya mau curahkan kasihku sepenuhnya kepadamu, kasih yang berasal dari Allah. Biarlah kasih itu nanti dengan kekuatan Roh Kudus merubah engkau. Ingat kisah Santa Monica ya. Ya, anaknya Santo Agustinus itu berandal, tapi kemudian bertobat. Ya. Lalu kemudian masuk seminari, ditadiskan jadi imam, bahkan jadi uskup, jadi seorang filsuf, jadi seorang teolog. Luar biasa, karena apa? Kekuatan doa dari Santa Monica ibunya. Karena itu saya mau katakan pada kita semua, jangan lupa doa. Mohon Roh Kudus untuk merubah sikap hidup kita. Mohon Roh Kudus untuk membaharui itu sehingga kita kembali mencintai. Dan jangan lupa Roh Kudus adalah ahlinya merubah orang. Terima kasih sekali karena saya diberi kesempatan berdiri di sini, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu untuk mengisi kegiatan dari Komisi Kesehatan dan Keluarga. Ya,